Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati dan muliakan pemirsa Tribuners, khususnya yang beragama Islam dimanapun kalian berada, berjumpa kembali dalam program Mutiara Islam Tribun Medan bersama dengan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah. Adapun tema kita pada Jumat pagi yang berbahagia ini adalah tentang pendidikan berkarakter ala MDTA. Saat ini telah hadir di studio Tribun Medan Al-Mukarram Al-Ustadz Khalid SAG SPD, yang merupakan beliau adalah Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah FKDT Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Provinsi Sumatera Utara. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Ramon. Selamat datang Ustaz. Ya. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Ya. Jadi pada tema kita kali ini kan berkaitan dengan bagaimana kita bisa memberikanlah penjelasan terkait tentang pendidikan karakter ala MDTA itu seperti apa. Ya. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu, mungkin saya persilahkan kepada Ustadz untuk memberikan paparan terkait dengan MDTA ini, Ustadz, ataupun tema kita. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih Pak Ramon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana min ummatin hasanah, alladzi khalaqana min khalaqal insan bi ahsani taqwim, summa salatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Seluruh pemirsa Tribuners yang dirahmati Allah, Pak Ramon yang juga sangat kami hormati, dalam kali ini kami berterima kasih pertama telah diundang ke studio ini untuk memberikan pengertian kepada masyarakat pada umumnya bagaimana MDTA peran aktifnya untuk mencerdaskan anak bangsa, mempunyai anak yang mempunyai karakter yang bagus, bermoral dan beretika. Saya sampaikan pertama, tentu pendidikan ini yang kita harapkan yang pertama adalah menciptakan anak-anak yang berkarakter, bermoral dan beretika. Di dalam hal ini terlebih awal kami menjelaskan setiap manusia menginginkan keturunan-keturunan anak-anak yang memang anak yang solih dan solihah. Itu kata umum yang sering kita dengar di kalangan masyarakat, bahwasanya setiap manusia itu menginginkan keturunan yang solih dan solihah. Solih dan solihah ini pada dasarnya adalah anak yang punya karakter, punya pendidikan yang bermoral dan beretika. Tentu dalam mendapatkan anak yang solih dan solihah atau mempunyai karakter yang bermoral tadi tidaklah semudah membalikkan tangan. Kita harus ada ikhtiar dan usaha untuk mendapatkannya. Mulai dari kita ingin berumah tangga, kita sudah mencarikan awal pasangan kita yang pasangan kita ini punya background pendidikan. Ya. Ini agar anak-anak keturunan kita nanti bisa mereka bimbing, arahkan kepada yang lebih baik. Itu adalah salah satu usaha awal bagi kita untuk memiliki anak yang punya karakter atau mempunyai moral dan etika. Setelah kita berumah tangga, kita awalnya juga didoakan oleh seluruh keluarga, bahkan kita sendiri selalu berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Bagaimana supaya kita itu diberikan Allah pasangan anak-anak yang qurrata a'yun, yang bisa menyenangkan hati. Ya, itu siapa yang menyenangkan hati? Mereka itulah yang punya karakter yang baik dan bermoral beretika ini. Tentu dalam hal ini, begitu anak dilahirkan,
peran orang tua yang pertama mengazankan, mengenalkan ke sifat ketuhanan, akidah. Setelah itu mulailah mereka mendidik kebiasaan karakter di rumah. Itu namanya pendidikan yang informal. Orang tuanya, ibunya, ayahnya berperan memberikan didikan kepada anak. Begitu umur berlanjut, tentu anak ini akan dimasukkan nanti ke jenjang berikutnya, itu pendidikan. Dalam pendidikan ini, anak-anak orang tua punya keterbatasan dalam mendidik, terutama waktu juga terutama waktu dan kemampuan. Disinilah ada munculnya lembaga-lembaga pendidikan. Termasuklah salah satu lembaga di situ MDTA. MDTA ini sudah memang ada di zaman kolonial pun sudah memang ada. Termasuk kita di Kota Medan, MDTA yang tertua adalah MDTA Al-Wasilah yang berada di Jalan Hindu. Ya. Jadi di situ anak-anak mulailah dibina, dididik untuk punya karakteristik yang baik. Jadi MDTA ini mereka itu dididik, bukan hanya diajarin. Apa perbedaan didik dengan mengajarin? Kalau kita mendidik hanya ingin mentransfer ilmu pengetahuan kita kepada anak. Tujuannya beda ya Ustaz ya? Tujuannya berbeda. Kalau seorang anak kita transfer ilmu, mereka bisa dapatkan ilmu yang kita dapatkan itu mendidik. Itu artinya hanya sebatas mendidik, sebatas mengajarin, mengajarin atau mentransfer ilmu. Tapi kalau dia lebih substansi lagi, dia itu mendidik, merubah pola pikir anak kepada yang lebih baik. Jadi dalam hal inilah MDTA itu berperan di Kota Medan ini, bagaimana supaya mereka bisa merubah niat dari orang tua tadi mendapatkan anak yang sholih dan sholihah ini dengan memberikan ilmu dan merubah karakter anak di MDTA. Nah, artinya memang pendidikan karakter ini sangat perlu lah Ustaz ya. Selain pendidikan formal tadi ya, yang memang tugasnya itu ataupun tujuannya hanya untuk mentransfer knowledge. Artinya ibarat gelas yang kosong itu, ketika seorang anak yang baru belajar itu kita tuangkan air atau ilmu, itulah pengertian daripada mendidik tadi Ustaz. Nah, lebih dalam lagi itu adalah pendidikan karakter. Nah, pertanyaannya Ustaz, apakah memang perlu kita memberikan pendidikan karakter itu kepada anak-anak, ya terutama anak-anak didik lah ya Ustaz? Dan itu apakah sulit atau gimana Ustaz? Kalau perlukah kita memberikan pendidikan karakter, itu keperluan itu adalah merupakan kewajiban. Wajib malah ya? Kewajiban bagi orang tua untuk memberikan pendidikan karakter kepada anak. Jadi di lembaga ini tadi yang dititipkan orang tua ini, kita itu melihat perkembangan si anak. Berbeda dengan hanya sekedar mendidik tadi. Kalau untuk karakter ini kita melihat kebiasaan anak, adakah perubahan? Yang awalnya dia tidak mau membaca Quran, tidak ada rasa kecintaan membaca Al-Quran, setelah kita didik, kita kenalkan, kita ajari, apakah ada perubahan? Di MDTA juga kita ajari beberapa praktek-praktek ilmu, termasuk salah satunya praktek ibadah. Jadi praktek ibadah yang diterapkan di MDTA itu bertujuan agar mereka yang pertama mengetahui cara beribadah itu seperti apa. Yang kedua, agar anak-anak itu juga bisa mengetahui tata cara beribadah itu yang benar seperti apa. Yang ketiga, agar datang rasa kecintaan mereka untuk mengerjakan sesuatu itu. Kalau sudah ada rasa kecintaan sehingga mereka mau menjadikan itu kebiasaan, itulah pendidikan yang berkarakter tadi. Jadi yang menjadi kebiasaan inilah yang diusahakan oleh lembaga MDTA. Jadi hanya tidak sekedar mengetahui bahwasanya sholat itu wajib, tidak hanya sekedar mengetahui bahwasanya baca Quran itu bagaimana cara membacanya, tapi MDTA itu berusaha berikhtiar agar anak-anak kita itu, anak didik kita itu mau mereka membaca Al-Quran dengan kesadaran sendiri,
mau mengerjakan sholat dengan kesadaran sendiri. Dan langsung dipraktekkan itu ya. Langsung dipraktekkan. Nah, sedikit ini Ustaz, ada pertanyaan, apakah ada perbedaan antara makna dari MDTA itu dengan sekolah Islam terpadu? Iya. SD Islam terpadu kan saat ini banyak yang bermunculan nih lembaga-lembaga pendidikan. Betul. Nah, apa persamaan dan perbedaannya Ustaz terkait dengan lembaga pendidikan ini? Ya. Ada persamaan dan perbedaannya. Persamaannya itu keterpaduan di Islam terpadu itu adalah perpaduan antara pendidikan umum dengan agama. Oke. Ya, mereka itu di situ diajari ilmu-ilmu umum seperti matematika, IPA dan selain sebagainya. Dan mereka itu selain itu juga mempelajari ilmu pendidikan agama. Jadi ada keterpaduan, keseimbangan antara umum dan agama. Oke. Akan tetapi anak didik kita ini tidak semuanya yang berasal dari Islam terpadu. Mereka juga ada dari sekolah-sekolah umum. Jadi MDTA itu juga menyeimbangi yang mereka kurang pendidikan agamanya tadi. Mereka hanya di SD yang 2 jam atau 3 jam per minggu, tentu kurang, tidak ada keseimbangan. Betul. Jadi MDTA ini tadi untuk menyeimbangi pendidikan umum dan agama kepada anak, ya agar mereka itu seimbang pendidikan mereka untuk mendapatkan anak yang berkarakter, yang beroral, beretika. MDTA ini kan mungkin bisa kita kategorikan dulu waktu saya kebetulan masih kecil itu kayak sekolah ngaji gitu ya Ustaz? Iya, Nah, betul. apakah memang porsinya itu lebih banyak pendidikan umum atau pendidikan keagamaan di dalam MDTA ini Ustaz? Iya. Kalau pendidikan MDTA ini dia 100% pendidikan agama. Pendidikan agama. Tidak ada campur baur. Tidak ada campur baur dengan pendidikan umum. Semuanya pendidikan agama karena di pendidikan umum sudah mereka dapatkan di sekolah formalnya sendiri, di SD atau sanawiyah atau di SMP. Nah, jadi MDTA ini hanya mengajarkan pendidikan agama mutlak, itu seperti Al-Qur'an, hadis, akidah, akhlak, fikih, tarikh, bahasa Arab. Itu tadi selain dia memang mengajarkan materi pendidikan kepada anak, dia itu memang membuat kebiasaan-kebiasaan kita. Makanya di setiap sekolah MDTA itu ada dibuat praktek ibadah. Oke. Nah, Ustadz melihat sejauh ini ya, saat ini kan memang kita udah kurang mendengar ini. Ada sekolah-sekolah MDTA, sekolah-sekolah ngaji gitu ya Ustadz ya. Nah, apakah itu memang tergerus karena zaman atau memang tidak ada yang bisa memfasilitasi itu Ustaz, terkait dengan lembaga pendidikan? Ya. Kalau MDTA ini sebenarnya kalau jumlah lembaga kita katakan ya di Kota Medan itu banyak. 400 lebih, hampir 480 lembaga. Itu di bawah naungan Kementerian Agama. Ormas keislaman ya Ustaz? Ya, dia di bawah naungan Kementerian Agama dan kami FKDT sebagai mitra Kementerian Agama, ya mitra Kementerian Agama untuk lebih bagaimana memajukan lembaga-lembaga pendidikan ini tadi. Nah, ada yang di cover Kementerian Agama, ada juga yang di cover oleh FKDT, ada yang memang gabungan kita untuk membuat program-program kerja, kegiatan-kegiatan murid MDTA. Jadi di MDTA inilah tadi kendala tadi bukan artinya lembaganya tidak ada, tapi karena banyaknya ya boleh kita katakan les-les tambahan di sekolah, ya atau les privat-privat lainnya terkadang ya, sehingga anak-anak itu pun ya ada yang datangnya sekali seminggu, sekali sebulan. Betul. Jadi pencapaian kita untuk mendapatkan dia menjadi anak yang punya karakter itu memang termasuk salah satu kesulitan tersendiri bagi kita. Nah, FKDT ini kan sebenarnya forum komunikasi terkait dengan Diniyah Takmaliyah ini Ustaz. Iya. Apa sebenarnya yang ingin dicapai dari forum ini Ustaz? Ya, pertama ingin kita capai adanya pertama berbagi informasi di forum ini, berbagi informasi karena FKDT ini kan ada di seluruh Indonesia, hampir ada di sekitar 33 provinsi. Ya, kalau kita di Sumatera Utara ini aktif sekitar 23 kabupaten kota ya se-Sumatera Utara. Jadi kita kan tentu ada perbedaan-perbedaan yang ditemukan di daerah-daerah dan lain sebagainya. Di situ kita berbagi informasi apa terobosan, apa kendala dan lain sebagainya. Di forum ini kita semua itu dibahas dan dicari jalan solusi. Selain itu di FKDT ini juga kita itu
punya program-program rutin. Ya seperti adanya ini yang mau kita adakan di Sumatera Utara, insya Allah tanggal 15-16 Oktober ini dibuat pekan olahraga seni antar dinia, namanya Porsadin. Pekan olahraga itu memperlombakan anak-anak MDTA. Jenis lombanya termasuk ada lomba MTQ, ada lomba murotal wal imla, ada puisi, pidato ya, ada juga beberapa lomba olahraga ya seperti bulu tangkis dan sebagainya. Jadi FKDT yang memotori itu untuk mencari anak-anak yang berkarakter. Ada nggak kesulitan untuk menjaring anak-anak itu, Ustaz, biar mereka memiliki motivasi lah ya untuk belajar di di pendidikan yang berkarakter ini? Ya. Seperti itu. Kalau kesulitan kita sih banyak kesulitan kita ya. Yang pertama kesulitan kita tentang masalah termasuk dorongan orang tua. Ya, support orang tuanya support ya. Orang tua. Betul. Jadi kita kan berharap untuk menciptakan anak yang solihah tadi. Itu kalau kita secara umum kita katakannya anak yang berkarakter, bermoral tadi, tidaklah bisa hanya dengan program-program MDTA, program FKDT. Kalau tidak ada berupa support dari orang tuanya, itu tidak akan bisa. Ya artinya karena orang tua itu di luar dari lembaga ini, fungsi kontrol ataupun monitoringnya juga harus tetap dimainkan ya Ustaz? Ya, jelas. Tentu kita dalam hal ini ada peran aktif orang tua, dukungan orang tua. Betul. Ya untuk mendapatkan itu. Jadi kesulitan kita yang terkadang anak-anak itu tidak ada ya dukungan dari orang tua yang maksimal. Nah, itu ya sehingga anaknya datang mengaji pun atau tidak datang bagi dia sama saja. Tapi kalau SD nanti anaknya tidak datang, dia ya bisa marah dan lain sebagainya. Perhatiannya memang lebih beda ya. Betul. Nah, dia malu kalau anaknya tidak tamat SD daripada atau SMP. pandai mengaji misalnya. Kalau anaknya tidak pandai mengaji, tidak pandai sholat, bagi dia tidak menjadi beban mental. Padahal itu nanti akan merugikan dia bukan cuma di dunia, bahkan di akhirat nanti. Nah, apakah yang namanya pendidikan karakter MDTA ini nggak menjadi suatu program wajib bagi pendidikan yang ada di Indonesia nih, Ustaz? Iya, program wajib. Itu sudah diatur dalam Sisdiknas. Sudah ya. Udah memang anak-anak itu memang diwajibkan untuk mempunyai karakter, pendidikan berkarakter. Itu kan sudah memang dicanangkan pemerintah. Untuk bagaimana supaya anak-anak ini memang diciptakan menjadi anak yang punya karakter. Nah, pertanyaannya gini Ustaz, bagaimana Ustaz bisa menjelaskan? Kadang kan orang tua ini kan mempunyai sudut pandang masing-masing ini terhadap kemampuan si anak tadi kan. Iya. Misalnya nih kalau ada orang tua yang berpikir, wah kalau anak pagi masuk ke sekolah formal, siang dia harus pendidikan les tambahan gitu. Iya. Sore dia harus mengenyam pendidikan MDTA gitu. Iya. Nah, terkait dengan psikologi si anak itu, apakah memang terganggu kah Ustaz, atau memang itu menjadi hal yang lumrah gitu bagi si orang tua untuk melihat potensi yang ada pada anak-anaknya itu? Iya. Kalau kita di MDTA ini, makanya tadi kita belajar itu sambil belajar sambil berbuat. Jadi tidak kita dibebankan, artinya dia itu hanya penghafalan yang terkadang anak itu tidak sanggup karena sudah dia diasah di SD sudah jenuh, capek dan lain sebagainya. Jadi kita tidak memberikan tugas-tugas yang berat. Di MDTA itu mereka itu dididik dengan belajar sambil praktek gitu. Jadi ada rasa keasikan tersendiri. Ada rasa asiknya. Ya, ada rasa asiknya. Seperti kita buat praktek ibadah sholat tadi, seperti praktek manasik haji di sekolah kita. Ya, ada juga belajar bagaimana mereka itu bisa berwuduk yang benar, ya, berwuduk yang benar, sholat yang benar. Di situ ada, kalau anak-anak ini diajak bermain sambil menciptakan karakter pendidikan tadi, mereka itu ada rasa keasikan sehingga mereka itu pendidikan MDTA itu bukan sesuatu yang menambah beban berat bagi mereka, tapi justru mereka itu di situ merasa asik berteman, tapi sudah kita masukkan nilai-nilai agama. Berarti harus ada kreativitas itu ya Ustaz, ya, untuk itu wajib menyalurkan ilmu tadi ya. Iya. Nah, kadang memang ya, ini saya contoh dulu lah waktu zaman-zaman sekolah ngaji itu kan Ustaz, kendala di anak-anak ini kan malas sekali kalau udah hafalan itu Ustaz. Iya. Nah, itu bagaimana bisa merubah yang namanya beban malah jadi suatu hal yang ternyata ini asik gitu kita menghafal.
itu punya cara tertentu metode nggak? ya. Ya, metode Iya. yang ada Ustadz ketahui itu seperti apa? Ya kalau kita itu punya metode, termasuk salah satunya metode klasikal. Metode klasikal ini kan ada kebersamaan. Jadi merasa dia itu tidak ada mindir, dia dapat, aku dapat. Ini ada kebersamaan gitu. Malah dulu kalau nggak hafal disuruh berdiri, Ustaz. Iya, disuruh berdiri. Jadi sudah capek di SD, pulang mengaji, harus hafal. Kalau nggak berdiri kan begitu. Kalau nggak dipukul lagi kalau dulu ya. Betul. Kalau sekarang kita buat itu kebanyakan metodenya metode klasikal. Jadi kalau umpamanya hafalan berupa hafalan yang memang harus mereka hafal, ya ada secara bersama-sama. Tapi bukan menjadi pembentukan mental, artinya gini Ustaz. Dulu kan kita ketika memang nggak menghafal itu kan ada punishment tuh oleh guru ngaji kita seperti itu kan. Iya. Nah kalau sekarang kita buatkan metode seperti itu nggak mungkin kan Ustaz? Iya. Malah yang ada si anak-anak tadi pada kabur gitu, udah malas dia sekolah dia lagi. Nah ada tips khusus nggak untuk mengajar anak-anak seperti itu? Itu tadi, selain kita ajak dulu pertama, ini kan cerita karakter tadi. Karakter itu diawali dari kebiasaan. Kebiasaannya. Jadi si anak tadi kita mulai dari teman-temannya yang lain yang bisa mampu, menghafal. Dia diikut sertakan ke situ agar dia merasa dia itu bahagian dari orang yang mampu juga. Artinya tidak ada keminderan dari tidak dia. ada keminderan dia. Tapi nanti begitu ada pengulangan dari hari ke hari, itu juga menjadi kebiasaan dan dia belum bisa memahami itu, dan dia bisa mendapatkan apa yang dapatkan kawannya dari yang mampu tadi, karena sudah menjadi kebiasaannya. Seperti di sekolah saya sendirilah, itu anak-anak itu kalau saya suruh nanti untuk menghafal Asmaul Husna itu bisa jadi berbulan-bulan nggak akan bisa hafal. Tapi begitu kami biasakan bahwa sebelum dia masuk ke lokal, di depan pakai musik kita buat bersama-sama, semua pakai Asmaul Husna, sehingga dia berjalan pun dia terus membacakan itu. Asik rasanya, ada musiknya ya, ada musiknya sama kawan-kawannya, sehingga anak itu sudah menjadi kebiasaan dalam kesehariannya membacakan itu. Ya sesuai dengan hadis Rasul, manjadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti mendapat. Jadi cuman kadang metode ini yang memang harus kita dapatkan. Bagaimana supaya anak itu bisa mendapat itu dari sesuatu yang memang mengasihkan rasa dia ya, bukan sesuatu momok yang menakutkan. Karena kalau menghafal ini kita katakan ini kan sesuatu yang menjengukkan anak-anak terkadang ya. Apalagi menghafal yang bukan bahasa dia. Kalau menghafalkan lagu-lagu, lirik lagu bahasa Indonesia itu anak-anak itu cepat. Tapi ini kan bahasa Arab, bukan bahasa keseharian dia. Disuruh dimasukkan ke pikiran dia, itu enggak semua anak-anak mampu. Ya, tapi kalau kita biasakan dia seperti anak RA, anak TK yang belum pandai membaca Al-Qur'an, kita biasakan dia membaca Al-Qur'an, membaca Fatihah, dia bisa hafal. Betul. Bisa hafal, tapi kalau disuruh nanti dalam Qur'an mana Alhamdu, mana Maliki Yaumiddin, dia tidak tahu. Tapi dia sudah hafal. Dari mana? Dari kebiasaan klasikal sama anak-anaknya tadi yang lain, sehingga ya tujuan kita untuk dia bisa menjadi kebiasaan itu dapat. Oke, nah dari sudut pandang orang tua lah ini Ustaz, kita balik ke versinya orang tua. Apa yang harus orang tua lakukan untuk biar ya anak-anak itu bisa lebih termotivasi lagi lah dalam menuntut ilmu ataupun meraih pendidikan karakter ini? Karena apapun ceritanya Ustaz, permasalahan kita saat ini kan memang di pendidikan karakter itu Ustaz. Akhlak tadi itu Ustaz. Nah memang akhlak ini kan kalau bisa dari sedini mungkin itu sudah diterapkan, sudah diapa. Nah kira-kira menurut Ustaz apa nasihat bagi orang tua biar si anak ini biar lebih termotivasi lagi lah untuk mencari ataupun menuntut ilmu di pendidikan MDTA ini? Yang pertama ya kita sampaikan kepada orang tua, untuk mendapatkan kebahagiaan dari yang Allah amanahkan kepada kita, anak ini adalah satu amanah. Tentu mereka itu harus pertama kita dasari pendidikan agama. Karena kalau seorang anak setinggi apapun keberhasilan dia, profesinya tinggi, jabatan dia tinggi, punya harta, tapi kalau tidak ada agama, kita orang tua pun nanti suatu saat akan diabaikannya sendiri. Tidak tahu dia bagaimana adab berorang tua, siapa Tuhannya, pasti akan merugikan orang tua sendiri. Tapi kalau orang tua itu memiliki anak yang solih dan solihah tadi, ya, yang bermoral, beretika dan punya karakter yang bagus tadi,
walaupun anak itu dengan kehidupan yang sederhana, tapi bisa dia mendoakan orang tuanya. Betul. Ya, begitu nanti dia meninggal, bisa dia menyolatkan orang tuanya, bisa memandikan orang tuanya sendiri. Tidak ada kebahagiaan di atas itu. Jadi itu orang tua itu harus sadar bahwasanya anak ini dari kecil sudah memang mulai kita didik dengan pendidikan agama. Pondasi agamanya harus Fondasi kuat, agama. Karena apapun nanti usaha mereka, apapun profesi mereka, kalau ada dasar agama, mereka tahu nanti apa yang harus mereka perbuat, ya, tahu mereka nanti bagaimana mereka bersikap yang baik, ya, yang bisa membahagiakan dia, keluarganya, orang tuanya, masyarakatnya, dan bagi negaranya. Ya, banyak kita lihat orang-orang yang sudah punya pendidikan tapi tidak punya moral, justru mereka itu merugikan dirinya, memalukan orang tuanya, memalukan keluarganya, bahkan negaranya sendiri. Jadi memang bagi orang tua, mohon kami kalau dari FKDT ini ya harus ikut berperan aktif bagaimana supaya kita menciptakan anak-anak kita yang punya karakter agama. Oke. Nah, ini terakhir mungkin Ustadz. Ya. Menurut Ustadz, siapa yang pantas mengarahkan pendidikan si anak? Apakah paksaan dari orang tua atau memang kemauan dari si anak itu sendiri? Ya. Kalau cerita kita kemauan, itu setiap anak itu kalau kita katakan kemauan sangat punya dunianya sendiri-sendiri kali. Ya, punya dunianya sendiri-sendiri. Itu memang pertama harus punya dorongan, walaupun tidak bahasa paksaan, kita buat dorongan. Dorongan ya. Dorongan artinya orang ada tua. seperti edukasi lah ke dia ya. Edukasi dari orang pendidik, tua awalnya. Karena anak itu seperti tadi kita katakan kosong, kertas kosong, dia tidak tahu arah apa yang harus Betul. diberikan kepada dia. Iya. Jadi orang tualah yang mengarahkan. Arahan ini kan berupa dorongan. Dorongan kepada anak, inilah jalan yang terbaik bagi kamu. Inilah dasar-dasar bagi kamu. Inilah modal-modal bagi kamu yang untuk mengarungi kehidupan kau nanti ke depan. Kalau seorang anak kita turutkan nanti tanpa ada dorongan ini, tanpa ada arahan, mereka itu akan berjalan sesuai dengan nafsu dan pikirannya sendiri. Ya, tapi kan terkadang versi si anak kan beda dengan versi orang tua. Iya, ya, pasti. Ya, ada terkadang perbedaan, juga ada persamaan sangat sedikit, kadang persamaan justru perbedaan yang lebih banyak ya. Betul. Terkadang ya perbedaan. Cuman tadi di perbedaan ini orang tua harus lebih memahami. Oke. Ya, harus bisa memahami. Harus proporsional Harus juga. proporsional. Mana kira-kira yang bisa jalan yang baik bagi dia. Ya. Tidak semua nanti apa yang diinginkan anak itu baik untuk dia. Karena kalau kita sebagai orang tua kan seperti memberikan pisau kepada anak umpamanya, ya kita itu tidak bisa hanya memberikan pisau ini saja. Kita harus menjelaskan kepada dia apa manfaat dari pisau ini, gitulah ya. Jadi kalau dalam hidup ini pun kalau seandainya dia memiliki ini, memiliki itu semua, kita harus lebih mengarahkan. Dia potensi apa yang dimilikinya, kita harus lihat, tapi kita arahkan. Jadi ada hal yang negatif itu belum tentu juga itu bersifat negatif. Iya, ada positifnya juga. Ada gitu ya. positifnya. Jadi orang tua itulah yang memang mengarahkan di situ, dibantu oleh pendidikan tadi. Kalau kamu memiliki ini, kamu punya kemampuan ini, kamu harus punya dasar yang seperti ini. Balik ke peran orang tua juga jadi. Peran orang tua yang besar. Terhadap lingkungan gimana menurut Ustaz? Ya, terhadap lingkungan pun ya tentu ini juga kendala sebenarnya ya. Kendala kita yang besar juga adalah lingkungan. Bagaimana tadi anak-anak itu malas mengaji, ini semua kadang faktor lingkungan yang ada ya. Ya, faktor teknologi mungkin teknologi juga, kan? ya yang sekarang ya, apalagi kita lihat teknologi yang begitu maju, fasilitas yang mereka dapatkan ini bisa positif tadi, bisa negatif. Jadi kalau orang tua tadi bisa ya memberikan arahan, karena orang tua itu ya boleh dikatakan hampir 80% kan bersama mereka. 20% sekian itu bersama pendidikan dan gurunya. Jadi mereka itu bisa meninjau mana kawannya. Boleh, kita tidak melarang mereka untuk bergaul dengan lingkungan, tapi ya kita harus tetap berikan kepada mereka arahan bagaimana bergaul yang baik, siapa kawan yang baik, bagaimana kita mendapatkan sesuatu yang baik itu ya harus dengan jalan begini begitu. Jadi mereka itu tidak menginginkan sesuatu. Anak itu pasti punya kemauan-kemauan ya. Jadi untuk mendapatkan kemauan ini kita harus tunjukkan seperti ini caranya gitu ya. Jadi inilah yang peran aktif orang tua, yang kadang ada, maaf ya, orang tua ini kurang mampu ya dari sebab ekonominya atau sebab daya berpikirnya. Jadi
lembaga-lembaga pendidikan inilah yang berperan sehingga anak walaupun tidak didapatkannya dari orang tuanya 100%, Betul. pendidikan itu dia sudah dapatkan di sekolah. Walaupun orang tuanya mengarahkan, justru orang tuanya kadang mengarahkan kepada sesuatu yang apa, dia bisa justru bisa menjelaskan ke orang tuanya, ini yang kata guru saya, ini kata ustadz yang benar. Ya, tidak sedikit anak kadang mengajari orang tuanya juga. Betul. Karena dia itu sudah lebih dapat dia pendidikan agama dari orang tua. Iya. Itulah tadi disitulah letak kebahagiaan orang tua. Alhamdulillah saya sudah punya anak yang begini, yang sudah seperti ini. Iya. Ya, bukan anak yang dapat memberikan uang, tapi memberikan dia kebahagiaan itu. Artinya nampak dia bahwasanya anaknya ini akan mendapatkan sesuatu yang berguna dari ilmu pengetahuannya. Nah, jadi kalau menurut Ustadz, keberhasilan si anak tadi lebih faktor siapa, Ustadz? Guru atau ke orang tua? Kalau kita lihat ya, kalau karena keseharian anak ini lebih banyak kepada orang tua. Ya. Orang tua itu sebenarnya lebih dominan. Kita ini peran pembantu. Guru itu peran pembantu. Ya, karena bagi kita apalagi di MDT itu anak itu hanya sekitar 3 jam per hari. Selain itu semuanya sama orang tua, ya. Itu jadi ya peran penting orang tua. Dan bisa disimpulkan bahwasannya peran bersama lah yang memang ini bisa memberikan. Ya, semuanya memang kalau kebersamaan itu peran bersama, baik lingkungannya, baik orang tuanya ataupun pendidikannya. Oke, terima kasih Ustadz Khalid nih, panjang lebar nih terkait dengan tema kita pada Jumat hari ini, di mana pendidikan berkarakter itu seyogianya memang dimulai dari sejak dini ya Ustadz. Iya, betul. Karena biru, merah atau kuning kertas tadi itu tergantung di awal kita bagaimana memberikan warna pada kertas tadi. Iya, betul. Terima kasih Ustadz Khalid. Sama-sama, karena waktu juga nih Ustadz. Ya. Kita harus berpisah kepada pemirsa. Jadi demikianlah Tribuners, diskusi dan perbincangan kita bersama dengan Ustadz Khalid SAG SPD. Semoga apa yang menjadi perbincangan kita pada pagi ini dapat menambah khasanah keilmuan serta wawasan kita, khususnya bagi orang tua, bagaimana bisa berperan aktif dalam hal mau menjadi apa anak kita dalam berpendidikan ke depannya. Semoga dari perbincangan ini kita dapat mengambil manfaatnya. Amin. Terus ikuti program Tribun Medan, silakan follow, like, dan share seluruh akun media sosial Tribun Medan, baik di Instagram, YouTube, Facebook, bahkan juga TikTok Tribun Medan. Saya beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.